Sekarang, games online favorit bagi banyak orang, dari anak kecil, remaja, hingga dewasa. Tapi, tahu gak sih, di berbagai tempat, banyak yang ingin merancang games tersebut. Dari merancang mencari tema untuk gamesnya, dan mekanik gamesnya akan seperti apa. Games, konsep awal tuh gimana sih, Kak? Konsep awalnya itu aku tuh cuman kan dikasih tahu ya, pembelajarannya tuh nanti dikasih tahu, dirancang-rancang. Nah, dari pelajaran yang kita dapat di hari pertama itu kita baru mulai bikin kayak mau bikin game apa, terus mau bikin game kayak gimana, terus medianya mau pakai apa dan kayak gimana. Ya kayak gitu sih. Terus, referensi apa yang kakak dapat untuk membuat games tersebut? Referensi ya. Sebenarnya kita itu di sana dikasih karena saya itu buat game. Jadi permainan papan gitu, saya banyak dikasih kayak permainan kartu, permainan papan yang udah disediain di sana sendiri. Nah, saya itu dapat inspirasinya dari permainan buku. Nah, itu game yang saya buat. Terus pendapat kakak mengenai proyek kakak itu apa sih, Kak? Ya, project buat belajar sih menurut aku kan, karena emang pengalamannya juga baru dan itu adalah hal baru buat kita semua itu. Jadi menurut aku pengalamannya itu ya menarik aja. Ya. Terus kalau kelebihan sama kekurangan proyek yang kakak bikin itu kayak gimana? Mungkin kalau kelebihan sama kekurangan banyak ya. Mungkin kayak kalau kelebihan pun menurut aku kurang tahu, kayak mungkin karena kita udah mulai bisa ngelola ngelola kita di sana kan PDF. Nah, dari situ kelebihannya itu karena kita dapat pembelajarannya sendiri. Nah, kalau kekurangan itu aku nemuin banyak karena kita juga di sana setelah presentasi itu dikoreksi yang sangat banyak. Jadi ya menurut aku pengalamannya itu wah, ya sangat. Makasih atas jawaban yang diberikan ya, Kak. Hai. Terus tuh kakak kan dapat proyek games ya. Konsep awal itu kayak gimana sih, Kak? Konsep awalnya tuh kayak mapnya kotak. Nah itu tuh nanti di tengah-tengah ada player nge-spawn. Nanti mereka bisa milih 4 map yang dimana mapnya tuh masing-masing labirin gitu. Tujuan utama itu buat keluar dari labirin itu. Sama masing-masing mapnya tuh konsep awalnya ada endingnya masing-masing. Jadi total ada 5 endingnya. Terus tuh referensi yang kakak dapat tuh apa sih? Referensi itu kebanyakan dari Maze Runner sih. Terus pendapat kakak mengenai proyek yang kakak buat tuh apa? Ya bagus lah buat ngasah buat game juga, soalnya itu pertama kali kan bikin board game juga. Ya bisa mengasah kemampuan game saya buat kedepannya. Terus kelebihan sama kekurangan dari proyek kakak tuh apa? Kelebihan mungkin menurut saya ya, konsepnya tuh udah bagus lumayan. Yang kekurangannya tuh lebih ke cara permainan game itu kita belum nyesuaiin banget, jadi masih bingung cara jalannya gimana, sama endingnya juga belum ditentuin semuanya. Oh ya, oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan ya, Kak. Iya. Hai. Terus tuh kan kakak dapat project tuh ya dari pembuat games. Konsep awalnya tuh kayak gimana sih, Kak? Kalau konsep awal gamenya, jadi misal kita tentuin hari ini kita mau nentuin apa aja. Kayak misal kita mau nentuin referensi, terus gamenya bakal kayak gimana, terus alur si gamenya bakal kayak gimana, targetnya. Pokoknya kita siapin yang kayak dasar-dasarnya dulu sebelum kita implementasi gitu. Terus referensi yang kakak dapat buat project itu apa sih, Kak? Kalau referensi game yang waktu di BCC itu, kita ngambil referensinya dari game Mario Bros sama Shadow Fight. Terus pendapat kakak mengenai games tersebut kayak gimana? Aku kurang suka game sebenarnya, tapi kalau menurut aku gamenya lumayan menarik dan gimana ya, dari genre terus dari kayak mekaniknya gitu cukup seru sih. Terus kelebihan dan kekurangan dari proyek itu apa sih? Kelebihannya banyak sih, kayak kita dapat ilmu baru yang mungkin gak diajarin sama sekolah gitu, yang mungkin belum diajarin. Terus kalau kekurangannya mungkin kayak nggak diterusin aja, kayak sayang kita udah nemu konsepnya tapi kita nggak implementasinya. Iya. Hai, Kak. Ya hai.
Kan kakak tuh kan udah buat games tuh ya. Konsep awalnya tuh kayak gimana sih? Konsepnya itu kita niatnya mau bikin game ya traveling gitu kan sambil lihat-lihat pemandangan Majapahit lah. Awalnya sih gitu doang. Terus apa sih namanya, referensi apa yang dibuat dari games tersebut? Sebenarnya referensi bisa dari game sama sejarah juga sih. Niatnya sih dari ya masa Majapahit tahu kali ya. Dari situ terus juga dari game-game pixel sama 3D sih, kayak Octopath Traveler. Terus pendapat kakak mengenai project games kakak tuh kayak gimana? Kayak gimana ya? Susah sih. Itu aja sih soalnya emang kirain mudah gitu kan ya bikin game, ternyata susah, terus juga harus ada kerjasama antar tim dari animasi sama juga programmer di PPLG sih. Terus kelebihan sama kekurangan dari project kakak itu apa? Kekurangannya sih banyak, cuman dari segi ini sih apa ya? Di asetnya sih, karena asetnya lumayan susah dan juga yang animasinya mungkin masih sibuk-sibuknya sih. Makasih atas jawaban saya berikan ya kak. Oke. Seperti di SMK 1 ini, lebih tepatnya di jurusan perangkat lunak. Dari 3 kelas yang digabung, mereka dibagi menjadi kelompok dan membuat project games online dan merancang sedemikian rupa agar hasilnya memuaskan. Dan setelah games masing-masing kelompok sudah jadi, mereka akan mempresentasikan hasil projectnya tersebut. Seperti membuat games tersebut dari konsepnya, temanya seperti apa, referensinya. Kalian tahu AI gak? Iya, AI yang lagi dibahas banyak orang. Nah, AI itu singkatan dari Augmented Reality. Augmented Reality itu adalah teknologi 3 dimensi yang berinteraksi yang menggabungkan tampilan dunia nyata dengan elemen digital yang dihasilkan komputer. Pembuatan AI dibuat menggunakan software, hardware, dan aplikasi